Nama lengkapnya adalah Benyamin Sueb dan lahir di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1939. Ia ini meninggal pada 5 September 1955 dan ia meninggal di usia 56 tahun. Kemudian di umur yang masih sangat kecil yaitu 6 tahun, Benyamin Sueb ini sempat membuat orkes. Hasratnya sebagai seniman yang bertujuan untuk menghibur orang telah ia tetapkan dan juga udah disalurkan dari kecil. Bang Ben ini juga pernah tercatat menikah sebanyak 2 kali. Bang Benyamin ternyata pernah menikah sebanyak 2 kali dan istri pertamanya namanya adalah Hajah Noni yang ia nikahi pada tahun 1959. Dan istri pertamanya ini dia memiliki 5 orang anak. Mereka juga sempat bercerai pada tahun 1979 dan akhirnya rujuk di tahun yang sama juga. Hai teman milenial, balik lagi bareng aku Ayu Rahmawati di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Teman milenial, ada yang tahu nggak kapan sih hari ulang tahun DKI Jakarta? Kan ada yang ingat, ada yang enggak. Kalau misalkan ada yang lupa, ingetin lagi ya, HUT DKI Jakarta itu tanggal 22 Juni. Dan tahun ini, 2022, kita memperingati ke-495 hari ulang tahun Ibu Kota Indonesia. Dan kalau misalkan kita bahas nih ya tentang HUT DKI Jakarta, pasti dong kita akan ingat sama beberapa hal yang ikonik sama DKI Jakarta. Salah satunya adalah tokoh atau budayawan khas dari, bukan khas sih sebenarnya, tapi ini adalah tokoh atau budayawan Betawi Jakarta yang turun-temurun selalu dikenang pastinya. Apalagi sih atau siapa lagi kalau bukan Benyamin Sueb. Kita akan bahas tentang legenda DKI Jakarta atau Betawi yaitu almarhum Haji Benyamin Sueb. Dan kali ini kita akan mulai dari perjalanan hidup almarhum Benyamin Sueb. Nama lengkapnya adalah Benyamin Sueb dan lahir di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1939. Ia ini meninggal pada 5 September 1955 dan ia meninggal di usia 56 tahun. Ia adalah aktor, pelawak, sutradara, dan penyanyi yang dikenal hingga sekarang. Udah lebih dari 75 album musik dan 53 judul film pernah dia bintangi. Saat umurnya 2 tahun, ayah Benyamin ini meninggal dan waktu kecil bersama 7 kakaknya, Benyamin sempat membuat orkes keliling. Almarhum Haji Benyamin Sueb memulai sekolah dasar atau dulu tuh disebutnya sekolah rakyat Bendungan Jago dari umur 7 tahun. Waktu dia kecil, Benyamin ini udah mencicipi pahitnya kehidupan teman milenial. Bungsu dari 8 bersaudara ini telah kehilangan sosok ayah sejak berumur 2 tahun. Karena kondisi ekonomi yang tidak menentu, Benyamin di usia 3 tahun udah diizinin untuk ngamen keliling kampung dan hasilnya dipakai buat biaya sekolah kakaknya. Penampilan dan karakter Benyamin sejak kecil tuh emang udah istimewa teman milenial. Sifatnya tuh jahil, terus humoris, ini tuh bikin dia jadi gampang bersosialisasi, terus disenengin sama teman-temannya. Bakat seninya juga udah kelihatan banget dari ia kecil yang gak lepas dari pengaruh sang kakek. 2 engkong Benyamin, yaitu Saiti, seorang peniup klarinet, dan Haji Ung, seorang pemain dul muluk. Ini adalah sebuah teater rakyat. Jadi waktu kecil itu teman milenial, Benyamin bersama 7 kakaknya pernah membuat orkes kaleng. Bersama-sama mereka membuat alat musik dari barang-barang bekas. Rebab dibuatnya dari kotak obat, steam bassnya dari kaleng drum minyak besi. Kemudian juga keroncong dibuatnya dari bahan kaleng biskuit. Dengan alat musik ciptaannya tersebut, mereka kerap menyanyikan lagu-lagu Belanda tempo dulu. Grup musik orkes kaleng yang dibentuk Benyamin ketika berusia 6 tahun inilah yang akhirnya menjadi bibit Benyamin bergelut di dunia seni. Di antara 7 saudaranya, cuma nama Benyamin yang tercatat memiliki nama besar sebagai seniman Betawi.
Waktu Benyamin masih sekolah, teman milenial, dia tuh menempuh pendidikan dasar di Sekolah Rakyat Bendungan Jago waktu umur 7 tahun. Sifatnya itu emang dari kecil udah pemberani, udah kocak, udah periang, terus pinter juga, dan disiplin ditambah suaranya yang bagus menjadikannya itu memiliki banyak teman dan sering ditraktir di sekolahnya. Semasa naik kelas 5, Benyamin pindah ke SD Santo Yusuf Bandung, dan selepas lulus dia pindah ke Jakarta lagi, masuk sekolah menengah di Sekolah Taman Madya Cikini, satu sekolah dengan pelawak Ateng. Di sekolah Taman Madya, Benyamin termasuk murid yang nakal. Dia pernah suatu hari melabrak gurunya ketika bakal naik kelas. Dia bilang gini, kalau gue kagak naik ke lantaran aljabar, awas. Wah, kok galak banget nih ya. Ini dia tuh ngancem sama gurunya langsung. Lulus dari sekolah menengah, akhirnya Benyamin meneruskan SMA di Taman Siswa Kemayoran. Sempat kuliah setahun di Akademi Bank Jakarta, namun ini nggak tamat sekolahnya. Baru setelah menikahi Noni pada tahun 1959, Benyamin kembali menggeluti dunia musik. Ia bersama dengan teman-teman sekampung di Kemayoran membentuk grup Melodian Boy. Benyamin bernyanyi sambil memainkan bongo, dan dengan bandnya inilah Benyamin menelurkan dua lagu yang masih terkenang hingga kini, Si Jampang dan juga Nonton Bioskop. Soal cita-cita, Benyamin tak memilikinya secara pasti, tergantung kondisi aja katanya. Ia pernah menjajal mendaftar pilot, tapi keinginannya batal lantaran dilarang sama ibunya. Ia pun lantas memilih untuk jualan roti dorong. Dan awal mula dari karir Benyamin Sueb, ini adalah kita kenal sebagai pemain musik yang mengusung unsur humor selain sebagai pelawak. Unsur musik juga menjadi bagian dari kehidupan Benyamin sejak dirinya diizinkan mengamen di usia yang baru 3 tahun aja untuk membiayai kakak-kakaknya sekolah. Bakat musikalnya terus berkembang sampai ia sempat membentuk orkes kaleng bersama 7 saudaranya saat usia 6 tahun. Dari dulu ya ini juga udah dikenal sebagai orang yang memiliki suara yang bagus. Bakatnya tersebut kemudian dikombinasikan dengan perangainya yang jahil, terus humoris, menghasilkan karya musik yang didominasi dengan unsur humor. Kesuksesan dalam dunia musik diawali dengan bergabungnya Benyamin dengan satu grup Naga Mustika pada tahun 1970-an. Grup yang berdomisili di sekitar Cengkareng inilah yang kemudian mengantarkan nama Benyamin sebagai salah satu penyanyi terkenal di Indonesia. Bahkan lagu-lagu yang dibawakan menjadi tenar dan juga meraih kesuksesan besar. Gak sampai di situ aja, lagu-lagunya pun juga berjaya. Gak cuma di Betawi tapi sampai ke nasional ke seluruh Indonesia. Contohnya kayak lagu Kompor Meleduk, Tukang Garam, dan juga Nyai Dasimah turut mendominasi belantika musik Indonesia pada masanya. Terlebih ketika Benyamin berduet dengan Bing Slamet membawakan lagu Nonton Bioskop, nama Benyamin Sueb menjadi jaminan kesuksesan lagu yang bakal dia bawakan. Adanya Taman Benyamin Sueb ini juga menjadi salah satu bagian dari perjalanan nih teman milenial. Pada awalnya, Taman Benyamin Sueb merupakan area yang dulunya dikenal sebagai Gedung Kodim 0505 Jatinegara. Hingga pada tanggal 22 September 2018, area tersebut diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jadi Taman Benyamin Sueb. Berdirinya taman ini nggak lepas dari keinginan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memiliki sebuah lokasi yang berfungsi sebagai wadah untuk mengeksplorasi dan mengembangkan sejarah dan budaya Betawi. Diabadikannya nama Benyamin Sueb sebagai nama taman juga nggak lepas dari jasa dan segala prestasi yang diraih oleh seniman asal Betawi ini. Selain itu, tempat wisata ini juga dapat dikatakan sebagai mimpi dari Benyamin Sueb yang jadi nyata. Karena waktu hidupnya beliau tuh mengharapkan supaya kreativitas seni budaya Betawi memiliki wadah yang bisa disalurkan dengan mudah ke masyarakat luas. Di dalam museum terdapat berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin Sueb, contohnya kayak kaset, pakaian yang pernah dikenakan beliau waktu pentas, puluhan penghargaan, serta foto-foto mulai dari Benyamin Sueb kecil sampai perjalanan karirnya sebagai seorang seniman. Selain itu, pada beberapa foto yang ditampilkan di museum juga udah dilengkapi dengan kertas informasi sehingga pengunjung tidak perlu kebingungan waktu ia memahami isi yang berada di foto-foto tersebut. Wah, ini memang perlu banget ya teman milenial buat kita recap lagi, buat kita review lagi, karena
kalau misalkan kita ini nggak bahas sejarah-sejarah dari tokoh budayawan Betawi, ini jangan sampai kelupaan gitu aja ya teman milenial. Dan kalau misalkan kita tahu juga Benyamin Sueb banyak banget kontribusinya untuk budaya-budaya Betawi. Bukan cuma dulu aja ketika beliau masih hidup, tapi sampai udah meninggal pun karya-karyanya masih terkenal banget dan bisa dibawa ke seluruh Indonesia. Bukan cuma di seluruh Indonesia aja, cuma ini bisa juga dibawa sampai ke mancanegara. Sampai di luar negeri juga ada beberapa komunitas yang mempelajari tentang budaya Betawi. Salah satunya adalah karya-karya yang dibikin sama Benyamin Sueb. Wah, ini keren banget ya. Apa aja sih teman milenial film-film Benyamin Sueb atau lagu-lagu Benyamin Sueb yang kalian tahu? Wah, pasti sebenarnya banyak ya. Cuma aku tuh agak ragu loh kalau misalkan generasi yang baru sekarang ini masih tahu gitu loh tentang lagu-lagu ini. Familiar atau enggak ya kira-kira teman milenial? Coba deh kalian komen, kalian familiar nggak sih dengan karya-karyanya Benyamin Sueb? Atau dari mulai filmnya, lagu-lagunya, humornya kayak gimana? Karena itu ikonik banget dan itu yang ngejadiin budayanya Betawi banget. Nah, buat kalian yang ngakunya cinta sama budaya Betawi, ngakunya anak Jakarta asli, kalian harus coba deh. Sedikit-sedikit aja googling tentang Benyamin Sueb, habis itu lihat video-videonya, karena itu seru banget teman milenial. Oke teman milenial, sekarang aku akan break terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan kalian masih penasaran, dan pastinya masih harus penasaran dong tentang Benyamin Sueb, legendanya Betawi, kalian harus stay tune terus sama aku. Pasti di segmen 2 banyak informasi yang gak kalah serunya. Tetap pastikan kalian di Items informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, balik lagi sama aku Ayu Rahmawati, masih membahas tentang tokoh Betawi. Kita mengenang Benyamin Sueb. Kalau tadi kita udah bahas tentang biografi almarhum Haji Benyamin Sueb, sekarang kita akan bahas fakta-fakta menarik dari almarhum Haji Benyamin Sueb. Yang pertama adalah kayak yang udah Ayu sebutin di segmen sebelumnya, bahwa beliau ini adalah sosok yang terkenal humoris dari kecil. Jadi ini nggak dibuat-buat ya teman milenial. Dikenal sebagai seorang seniman dan pelawak kondang, Benyamin Sueb kerap mengeluarkan candaan lucu yang menghibur di masyarakat. Ternyata sifat humoris yang kadang usil tersebut itu sebenarnya emang udah dimiliki sejak kecil. Ia mewarisi darah seorang seniman dari kakek neneknya. Nenek Ben Saiti adalah seorang pemain klarinet, sementara kakeknya ini adalah Haji Ung, merupakan pemain Dul Muluk, sebuah teater rakyat. Kemudian di umur yang masih sangat kecil, yaitu 6 tahun, Benyamin Sueb ini sempat membuat orkes. Hasratnya sebagai seniman yang bertujuan untuk menghibur orang telah ia tetapkan dan juga udah disalurkan dari kecil. Di usia yang baru 6 tahun, Benyamin Sueb membuat sebuah orkes kaleng bersama dengan kakaknya. Dalam orkes tersebut ia menggunakan barang-barang bekas sebagai alat musik dan menyanyikan lagu-lagu Belanda zaman dulu. Gak cuma sebagai seniman aja, tapi Benyamin Sueb ini juga sempat berdagang keliling, yakni menjajakan roti. Benyamin Sueb sempat menjadi pedagang roti dengan gerobak dorong sebelum ia terkenal. Benyamin juga pernah bekerja di perusahaan bus PDD. Kemudian Benyamin bergabung dengan grup Naga Mustika yang membuat namanya dikenal oleh masyarakat sebagai seorang penyanyi dan juga seniman. Nah, kalau kita tahu Bang Ben ini adalah seorang seniman, pelawak, terus musisi juga. Tapi ada yang tahu nggak sih sebenarnya cita-citanya Bang Ben ini apa? Jadi sebenarnya cita-cita Bang Ben ini jauh banget dari dunia hiburan. Bang Benyamin pernah mengungkapkan kalau dirinya ini pengen jadi seorang pilot. Tapi sayangnya mimpi tersebut tuh nggak direstui sama orang tuanya, dan alasan dari sang ibu adalah dia takut keselamatan anaknya karena takut jatuh sebagai seorang pilot. Bang Ben ini juga pernah tercatat menikah sebanyak 2 kali. Bang Benyamin ternyata pernah menikah sebanyak 2 kali, dan istri pertamanya namanya adalah Hajah Noni yang ia nikahi pada tahun 1959. Dan istri pertamanya ini dia memiliki 5 orang anak.
Mereka juga sempat bercerai pada tahun 1979 dan akhirnya rujuk di tahun yang sama juga. Kemudian ia menikah dengan Alfiah sebagai istri kedua dan dikaruniai 4 orang anak. Kemudian dengan karya-karyanya yang sangat legendaris ya teman milenial, nama Bang Ben ini diabadikan di Jakarta. Bang Benyamin menghabiskan seluruh usianya untuk mengabdi pada dunia kesenian Betawi. Ia juga telah mengharumkan nama Betawi ke seluruh Nusantara. Atas dedikasinya, nama Haji Benyamin Sueb diabadikan menjadi sebuah nama jalan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Pencetus nama ondel-ondel juga ternyata dari Bang Ben loh teman milenial. Jika mendengar Jakarta, yang terlintas pasti boneka tinggi yang menggunakan baju adat Betawi. Terus sekarang kita kenali dengan nama ondel-ondel ya. Dan ondel-ondel ini udah ada dari zaman VOC. Pada awalnya boneka yang diarak keliling kampung ini bernama barongan. Istilah ini digunakan karena diarak secara rombongan. Namun semenjak kemunculan lagu ondel-ondel yang dinyanyikan oleh Bang Benyamin pada tahun 1971, nama ondel-ondel menjadi lebih melekat daripada borongan. Dan ternyata kakek dari Bang Ben ini adalah tokoh masyarakat. Waktu usia 2 tahun ditinggal wafat oleh sang ayah, Bang Benyamin otomatis tidak pernah menemukan sosok seorang ayah selama pertumbuhannya. Tapi untungnya ada kakek yang bisa menggantikan sosok ayah tersebut. Sang kakek bernama Haji Rofiun yang kemudian dalam lafal Betawi berubah menjadi Jiung. Babe Jiung ini merupakan salah satu tokoh masyarakat yang disegani di Kemayoran dan juga sekitarnya. Kemudian Bang Benyamin ini juga merupakan tokoh yang telah meraih banyak banget penghargaan ya teman milenial. Selama hidupnya Bang Benyamin mendapatkan penghargaan 2 Piala Citra dalam ajang Festival Film Indonesia atau FFI yang dalam film Intan Berduri pada tahun 1973 dan juga film Sidul Anak Sekolahan pada tahun 1977. Nah, kalau misalnya kita kenal Bang Ben ini adalah sosok yang periang dan juga humoris, tapi ternyata Bang Ben ini juga pernah berperan antagonis. Siapa yang ngira sih ternyata Bang Ben ini pernah berperan sebagai tokoh antagonis dalam film Angkara Murka pada tahun 1972. Di film ini Bang Ben memerankan tokoh Mat Kicar, seorang gembong perampok yang punya anak buah dan meresahkan warga. Kemudian dia juga menyumbangkan beragam karya untuk Indonesia. Bergabung dengan grup Gambang Kromong Naga Mustika, Benyamin menghasilkan beberapa tembang yang populer di masyarakat. Di antaranya adalah Nyai Dasimah, Tukang Garam, Kompor Mleduk, dan kolaborasinya dengan Bing Slamet bertajuk Nonton Bioskop yang menjadi favorit banyak masyarakat. Lebih dari 50 film juga telah ia bintangi. Beberapa di antaranya yang berkesan di hati masyarakat seperti Biang Kerok, Sidul Anak Sekolahan, dan juga Intan Berduri yang berhasil membuatnya memperoleh penghargaan sebagai pemeran utama terbaik dari Piala Citra. Dan ternyata Bang Ben ini namanya juga udah mendunia sehingga diperingati oleh Google di tanggal 22 September 2020 lalu. Google Doodle menampakkan logo khusus Benyamin Sueb. Doodle tersebut ditampilkan untuk memperingati peresmian Taman Benyamin Sueb di tanggal 22 September 2018. Taman tersebut adalah sebuah pusat budaya yang dipersembahkan untuk Benyamin Sueb yang telah berjasa memperkenalkan warisan budaya Betawi kepada masyarakat. Kemudian ini juga mungkin banyak yang tahu ya, ada saluran radio punyanya Bang Benyamin, yaitu Bang Benyamin memiliki sebuah stasiun radio yang bernama Benz Radio 106,2 FM. Radio Etnikom budaya lokal ini didirikan pada tahun 1990. Bang Benyamin ingin melestarikan, mengenalkan kebudayaan Betawi agar dapat menjangkau kalangan masyarakat dan hingga saat ini masih mengudara. Siapa di sini yang masih dengerin Benz Radio? Nih ayo kadang-kadang kalau misalkan lagi di mobil gitu ya, suka dengerin juga nih Benz Radio dan pastinya ini seru banget karena banyak budaya-budaya Betawi yang masih diputar di sini juga. Terus agak anti mainstream ya, kalau misalkan radio-radio biasa kan biasanya bahas tuh tentang pop culture, apa yang lagi in. Tapi emang Benz Radio ini banyak banget unsur-unsur budaya lokalnya biar kita juga bisa nambah pengetahuan teman milenial. Atau ada dari teman milenial yang udah datang ke Taman Benyamin yang baru diresmiin sama Gubernur Anies Baswedan beberapa tahun lalu. Kalau ada, gimana di sana? Seru nggak? Atau katanya banyak juga nih budaya-budayanya di sana ya. Karena sejujurnya Ayu sendiri sih belum pernah datang ke Taman Benyamin. Tapi pengen banget memang. Kalau misalkan ada kesempatan, pengen sih untuk lihat-lihat di sana tuh ada apa aja. Explore lagi budaya-budaya yang ada di sana. Karena
Kebayang dong di tengah hiruk pikuknya kota Jakarta, macet di mana-mana, terus habis itu bangunan-bangunan tinggi, gedung-gedung pencakar langit di mana-mana, pasti adanya sebuah taman ini jadi solusi atau alternatif buat kita semua bisa menghabiskan waktu kita untuk refreshing, apalagi ditambah plus-plusnya tadi bisa belajar budaya Betawi juga. Jadi kalau misalkan kalian mau jalan-jalan akhir pekan gitu ya sama keluarga, teman-teman, pacar mungkin, nah boleh banget nih cobain ke Taman Benyamin. So teman milenial, itu dulu yang bisa kita bahas. Di segmen selanjutnya kita masih akan kulik tentang Benyamin Sueb, sang legenda Betawi. Jangan kemana-mana ya, tetapi items informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, kita masih bahas tentang legendanya Betawi. Siapa lagi kalau bukan almarhum Haji Benyamin Sueb. Kalau tadi kita udah bahas fakta-fakta yang menarik yang dimiliki oleh beliau, sekarang kita akan bahas tentang film dan juga lagu dari Benyamin Sueb. Yang pertama adalah Intan Berduri, film komedi garapan Turino Junaidi, dibintangi oleh Benyamin Sueb dan Rima Melati. Intan Berduri berkisah tentang keluarga miskin Jamal atau Benyamin Sueb, istrinya Saleha atau Rima Melati, dan anaknya yang menemukan batu besar menyerupai Intan ketika memancing di sungai. Penemuan Intan itu membuat keluarga Jamal menjadi kaya raya mendadak. Sampai akhirnya terungkap bahwa itu adalah Intan yang merupakan batu yang belum bisa dibentuk. Akibatnya keluarga Jamal pun berubah jadi miskin lagi deh. Kemudian selanjutnya adalah Benyamin Biang Kerok. Ini dirilis pada tahun 1972. Film ini mengisahkan tentang Pengki yang diperankan oleh Benyamin Sueb, seorang supir yang kerap mengerjai majikannya, yaitu Johan atau Hamid Arif. Istri dan juga mertuanya. Dia ini sering banget berpura-pura jadi tuan besar dengan mobil Johan dan merayu gadis-gadis cantik. Suatu ketika, dua gadis yang digodanya datang ke rumah majikan yang dia akui sebagai rumahnya. Riwayat Pengki sebagai sopir pun akhirnya terancam. Kemudian yang ketiga adalah Tarsan Kota. Karya garapan Lilik Sujio ini menceritakan tentang seorang Tarsan dari hutan yang tinggal di kota. Film ini bermula ketika Ida atau Ida Royani ini ditinggalkan oleh ayahnya dan Kamdi ketika berburu di hutan. Ketika ayah dan Kamdi kembali ke tenda, mereka terkejut karena Ida tidak ada di tenda. Mereka pun berpikir bahwa Ida sudah tewas dimakan harimau, padahal ditolong oleh Tarsan atau Benyamin Sueb. Beberapa hari kemudian Ida akhirnya berhasil pulang ke rumah sambil mengajak Tarsan. Selama di kota, Tarsan yang primitif terkejut dengan kehidupan kota yang udah modern banget. Kemudian selanjutnya adalah Dracula Mantu. Film yang dirilis pada tahun 1974 ini berkisah tentang Benyamin yang menganggur dan hidupnya itu susah. Ia bersedia melakukan apapun untuk mendapat uang, termasuk memperbaiki rumah tua yang rusak. Ternyata rumah tua yang hendak diperbaiki dipenuhi banyak hantu. Para hantu itu menantikan kedatangan Pangeran Dracula dan putranya yang akan dinikahkan dengan anak salah satu hantu rumah tersebut. Dan selanjutnya adalah Benyamin Tukang Ngibul. Karya gubahan Nawi Ismail ini bercerita tentang Benyamin yang pergi ke kota untuk mengadu nasib. Kendati demikian, nasibnya semakin buruk ketika ia kalah judi di kota. Ia pun berusaha untuk menggandakan sisa uangnya dengan judi dengan berjualan obat palsu dengan teman-temannya. Penjualan tersebut mendatangkan banyak keuntungan, tapi suatu ketika Benyamin cekcok dengan teman-temannya. Peristiwa ini pun akhirnya membuat dirinya ini dibawa dan diamankan ke polisi. Terus yang selanjutnya ini juga adalah film yang legendaris banget, terus ini juga pasti terkenal kemana-mana, yaitu Si Doel Anak Betawi. Film ini mengisahkan tentang Doel atau Rano Karno yang dibesarkan oleh ibu atau Tuti Kirana dan ayahnya Benyamin Sueb dengan budaya Betawi asli. Karena sebuah kecelakaan, sang ayah akhirnya meninggal dunia sehingga ia hidup berdua dengan ibunya. Akhirnya Doel pun berjualan untuk membantu kehidupan keluarga. Suatu ketika Doel mendapat bantuan dari Asmat atau Syumanjaya, paman yang akhirnya diterima sebagai ayahnya. Doel mendapat kesempatan untuk sekolah dan menumpas anggapan buruk tentang anak Betawi yang jarang sekolah.
Kemudian selanjutnya adalah Banteng Betawi. Disutradarai oleh Nami Ismail, film ini pun bercerita tentang persembunyian si Pitung sebelum menikahi Aisyah. Diki Zulkarnain berperan sebagai Pitung dan juga Paula Rumokoy menjadi Aisyah. Sedangkan Benyamin berperan sebagai Bang Miun, orang yang menyembunyikan si Pitung. Judul yang gak kalah terkenal juga adalah Sama Gilanya. Selain kompak berduet dengan Ida Royani, Benyamin juga pernah bermain dengan apik dengan rocker perempuan Ais Darlia. Di film Sama Gilanya, mereka bermain dengan gaya nyentrik yang pastinya bikin ngakak. Film ini dirilis pada tahun 1983 dan bercerita tentang Ais atau Ais Darlia yang ditunangkan orang tuanya, tapi malah kabur bersama dengan tukang ojek bersama dengan Bang Beno atau Benyamin Sueb. Adegan-adegan lucu mewarnai kisah Bang Beno dan Ais untuk lari dari sang tunangan yang diperankan oleh Darto Helm. Nah, tadi kita udah bahas nih tentang film-film, sekarang kita akan bahas tentang lagu-lagu almarhum Haji Benyamin Sueb. Yang pertama adalah Hujan Gerimis. Siapa sih yang nggak tahu lagunya Hujan Gerimis ini? Lagu ini mengandung pesan-pesan dalam kehidupan sehari-hari berupa pantun yang dibawakan dengan sebuah lagu. Adapun pesan yang terkandung dalam lagu ini adalah kita tidak boleh bersedih dan menyesal dalam hidup, khususnya dalam urusan asmara atau jodoh. Kemudian selanjutnya adalah Sang Bango. Ini adalah lagu anak-anak Betawi. Liriknya pun merupakan sebuah pantun jenaka yang dinyanyikan dalam suasana riang gembira dan biasanya juga dipergunakan untuk memeriahkan permainan anak-anak. Next adalah ondel-ondel yang memiliki makna ungkapan kebanggaan yang dimiliki terhadap seni budaya yang telah dimiliki, khususnya adalah ondel-ondel. Sebagai suatu kekayaan budaya yang dimana telah harus dapat dilestarikan, dan lagu ini menceritakan tentang ondel-ondel yang dipertunjukkan pada acara hitanan atau pernikahan adat Betawi. Lagu yang bernada ceria ini menceritakan tentang keunikan ondel-ondel dan juga tingkah lakunya saat memulai pertunjukan. Selanjutnya adalah nonton bioskop. Siapa yang suka nonton bioskop sama pacarnya, cocok banget diputerin lagu ini karena lagu ini menggambarkan tentang kegiatan nonton film bioskop bersama kekasih. Waduh, ini muda-mudi lagi kasmaran gitu ya. Next adalah Abang Pulang. Lagu ini menceritakan tentang sang istri yang ditinggal merantau ke tempat orang. Setelah balik dikira istri bawa duit banyak, ternyata cuma bawa sepatu butut. Aduh, siapa nih ya yang udah nikah terus relate sama kejadian-kejadian kayak gini? Wah, cocok banget lagunya ya sampai di masa sekarang juga. Kemudian selanjutnya adalah Tragedi Cinta. Lagu ini menceritakan tentang ditinggal kekasihnya pergi. Sedih banget. Selanjutnya adalah Ngawinin. Jadi di lagu ini Benyamin menceritakan beberapa tema termasuk soal momen lebaran. Bercerita tentang aktivitas lebaran, dengan lihainya Benyamin mengaitkan momen lebaran disambungkan dengan tema perkawinan. Banyak banget lagu-lagu dan juga film-film dari Benyamin Sueb yang relate dengan hidup kita, yang emang rasanya sekarang ini meskipun lagunya udah tahun 19, tadi ada yang 80, ada yang 70 gitu ya. Tapi kok sampai 2022 ini masih tetap bisa menggambarkan gitu, dan ini keren banget pastinya karena memang lagunya ringan-ringan, gampang diingat, lucu, jenaka juga. Dan ini adalah kewajiban kita semua nih buat generasi milenial, teman-teman milenial harus tetap melestarikan budaya Betawi. Salah satunya adalah dengan mengenal sosok Betawi yaitu Benyamin Sueb. So teman milenial, thank you so much for watching Items episode Benyamin Sueb kali ini. Sekarang waktunya aku Ayu Rahmawati pamit undur diri dulu ya. Kita ketemu lagi di episode Items selanjutnya. Pastiin saksikan terus program kesayangan kita Items, informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai jumpa.